Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haulia, pengajar dari SMA 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Mata pelajaran yang saya ampu yaitu mata pelajaran ekonomi. Pada bahasan ini kami akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian yang biasa disingkat dengan AJP. Apa itu ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian adalah bagian dari jurnal penyesuaian di mana terdiri dari beberapa penyesuaian dalam proses pembuatan jurnal pada siklus akuntansi. Hal ini perlu dilakukan karena kalau pembuatan neraca saldo sudah selesai. Selanjutnya adalah ayat jurnal penyesuaian. Untuk ayat jurnal penyesuaian, hanya beberapa akun saja yang mendapatkan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah penerimaan dan pengeluaran kas di muka. Jenis pertama melibatkan penerimaan serta pengeluaran kas di awal. Di antaranya adalah beban dibayar di muka dan juga pendapatan diterima di muka. Jenis ini sering disebut sebagai pos tangguhan. Yang kedua adalah penerimaan dan pengeluaran di akhir, di mana keduanya melibatkan penerimaan atau pengeluaran di akhir. Biasanya akun yang dihitung adalah beban yang masih harus dibayar dan piutang pendapatan atau disebut akrual pendapatan. Akun yang memerlukan jenis jurnal penyesuaian yang pertama adalah akun perlengkapan. Yang kedua adalah akun beban dibayar di muka. Yang ketiga adalah akun aktiva tetap. Yang keempat adalah akun pendapatan. Dan yang kelima adalah akun beban yang perlu disesuaikan karena ada pembayaran yang belum menjadi beban. Dan yang keenam adalah akun pendapatan diterima di muka. Contoh dan cara pembuatan jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah beban perlengkapan. Di situ dikatakan bahwa beban perlengkapan ditulis sebagai nominal perlengkapan yang sudah terpakai. Contoh saldo perlengkapan sementara adalah 1 juta. Saldo di akhir periode menunjukkan nominal perlengkapan tersisa 600. Maka yang menjadi beban perlengkapan yaitu 1 juta dikurangi 600 sehingga ketemu 400. Yang kedua adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang datang namun dilaporkan pada periode akuntansi berjalan. Contohnya, asuransi dibayar di muka menunjukkan saldo 200.000. Data akhir periode jumlah asuransi yang jatuh tempo adalah 50.000. Artinya jumlah yang ditulis adalah nominal yang sudah jatuh tempo. Jadi berarti yang sudah jatuh tempo adalah 50.000. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam tabelnya berarti beban asuransi di sebelah debit 50.000 dan asuransi dibayar di muka adalah 50.000. Yang ketiga, penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan juga perlu disesuaikan. Contohnya, saldo awal peralatan adalah 2 juta. Kemudian mengalami penyusutan 10%. Artinya berarti 2 juta kali 10%, sehingga penyusutannya adalah 200.000. Apabila masuk ke dalam tabel, berarti beban penyusutan peralatan di sebelah debit 200.000 dan di sebelah kredit adalah akumulasi penyusutan peralatan 200.000. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Contoh, pendapatan jasa sebesar 2 juta, namun pada akhir periode sebesar 300.000. Layanan belum diberikan kepada pelanggan. Artinya, pendapatan yang belum menjadi penerimaan adalah 300.000. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel, berarti pendapatan jasa di sebelah debit 300.000 dan pendapatan diterima di muka 300.000 di sebelah kredit. Yang kelima adalah piutang pendapatan.
Piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan namun belum diterima. Contohnya, telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 1 juta, namun belum masuk ke dalam neraca saldo yang sudah terakumulasi senilai 10 juta. Dengan demikian, seharusnya total pendapatan adalah 11 juta, sehingga kita butuh penyesuaian. Maka masuk ke dalam tabel ada bahwa piutang pendapatan di sebelah debit 1 juta dan pendapatan jasa di sebelah kredit 1 juta. Demikian ulasan tentang ayat jurnal penyesuaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.